Di suatu pagi yang penuh harapan, tanggal 16 Agustus 1945, suasana Jakarta masih dalam cengkeraman penjajahan. Namun, semangat pemuda dan tokoh pergerakan nasional semakin membara. Di sebuah rumah sederhana di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, terjadi diskusi yang amat besar. Bung Karno, Bung Hatta, kami para pemuda tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jepang sudah kalah, ini saatnya kita merdeka. Tenang Soekarni, semua ada waktunya. Kemerdekaan harus kita proklamasikan dengan strategi yang tepat. Tapi Bung, jika kita menunggu terlalu lama, Belanda bisa kembali. Ini kesempatan emas. Kita mengerti kegagalan kalian, namun proklamasi harus dilakukan dengan persiapan matang. Namun, para pemuda tidak puas. Mereka memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Malam itu juga, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh para pemuda untuk meyakinkan mereka bahwa proklamasi harus segera dilakukan. Pada 16 Agustus malam, setelah diskusi panjang, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mereka menuju rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang yang bersimpati kepada perjuangan Indonesia. Di sanalah naskah proklamasi disusun. Saya tidak bisa ikut campur dalam politik, tetapi rumah saya aman untuk pertemuan ini. Kemerdekaan ini bukan hadiah dari Jepang. Kita harus menegaskan bahwa ini adalah perjuangan kita sendiri. Setelah beberapa diskusi, akhirnya naskah pun disusun. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah selesai, Soekarno pun bertanya, Siapa yang akan mengetik naskah ini? Saya siap, Bung. Akan kuketik naskah proklamasi demi kemerdekaan Indonesia. Sayuti mengetik naskah dengan beberapa perubahan kecil, seperti mengganti kata tempo menjadi tempo dan menghilangkan kata wakil-wakil bangsa Indonesia. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, suasana di Pegangsaan Timur 56 begitu hikmat. Bendera merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati telah disiapkan. Semoga merah putih ini berkibar selamanya di bumi Indonesia. Sebentar lagi, sejarah akan tercipta. Indonesia merdeka. Tepat pada pukul 10, Soekarno berdiri tegap. Dengan suara lantang, ia membaca teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Suasana pun hening. Hanya suara Soekarno yang terdengar. Setelah selesai, gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai membahana. Merdeka! Merdeka! Latif, Suhud, segeralah kibarkan sangsaka merah putih ini. Tunjukkan pada dunia bahwa kita sudah merdeka. Siap! Akan kupastikan sangsaka merah putih ini berkibar selamanya di bumi Indonesia. Dan akan kupastikan bahwa sangsaka merah putih menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Latif Hendraningrat dan Suhud segera mengibarkan sangsaka merah putih. Semua orang pun menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh haru. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah. Setelah proklamasi, tugas belum selesai. Kabar kemerdekaan harus segera disebarkan ke seluruh pelosok negeri. Kita harus segera menyebarkan berita ini ke radio dan koran, karena kemerdekaan Indonesia adalah hal yang sangat bersejarah untuk kita. Hari ini, kita bukan lagi rakyat jajahan. Kita adalah bangsa yang merdeka. Ini baru permulaan. Kita harus mempertahankan kemerdekaan ini dengan segenap jiwa dan raga. Dari Sabang sampai Merauke, kabar kemerdekaan menggema. Perjuangan baru saja dimulai, tetapi Indonesia telah lahir sebagai negara yang bebas. Dan begitulah, dengan semangat dan keberanian, bangsa Indonesia memulai babak baru dalam sejarahnya sebagai bangsa
yang merdeka.